Konten ini hanya untuk yang sudah cukup umur. Jika masih di bawah umur, tolong silakan di skip dan kembali lagi setelah cukup umur. いつでもどうぞ。はい、本番よーい。スタートでございます。 Yo, balik lagi bersama kami di Bacot Club. Oh, mau dicerot-cerot ini. Udah. Tadi udah semangatnya udah. Oke, balik lagi bersama kami di trot. Club. Ya, kali ini kami akan membahas film dari Korea Yang berjudul Alive. Penasaran dengan alur ceritanya? Tetap di Bacot Club. Di awal cerita ada seorang anak muda yang bernama John Woo. Oh, dianya keturunan orang Jawa, Pak ya. Mungkin bisa jadi namanya pirang-pirang gitu deh. Oke, dia adalah seorang gamer ini kayaknya, Bang ya. Di sewaktu dia bermain game di pagi hari, dia mendapat pesan dari temannya. Dia disuruh untuk nonton TV. Bahwasanya di Korea itu sedang terjadi sebuah bencana. Bencana apa tuh, Dit? Ya, sepertinya masyarakat Korea menjadi ganas, terengginas dan suka makan nanas ya, Bang ya. Ganas, becek lah gitu ya. Becek jadinya. Dan saat dianya melihat keluar apartemennya, memang masyarakat lagi hiruk pikuk lagi panik semua jadinya, Bang. Iya, panik dan ada seorang ibu-ibu yang mengejar anaknya dan memakannya. Di situ dia kaget. Lalu tiba-tiba di rumah John Woo ada suara orang minta tolong gitu ya kan? Ya, tetangganya tuh, Bang, tiba-tiba main masuk aja tuh. Ada seorang laki-laki masuk ke rumahnya, dia minta tolong tinggal sebentar di rumahnya. Kemudian pria tersebut masuk ke kamar mandi ya. Ya, dia minta izin sama si John Woo bahwasanya mau ke kamar mandi bentar. Dan tapi habis itu, Bang, si John Woo ngelihat di TV ciri-ciri orang yang menjadi ganas tadi adalah salah satunya seperti matanya merah atau mungkin kebanyakan begadang tuh, Bang ya. Iya, mungkin lah. Kemudian pria yang tadi itu keluar dari kamar mandi dan John Woo memperhatikan diri dia. Ternyata ciri-cirinya hampir mirip seperti yang diberitakan di TV. Ya. Dia langsung mengambil pisau untuk berjaga-jaga dan tiba-tiba pria tersebut berubah menjadi seperti orang kerasukan. Kayaknya kemasukan Gitu ya. macan ya, Bang ya. Kerasukan gitu. Aing macan ya. Halus. Dan Dan akhirnya sewaktu dia kerasukan, pria tersebut mendekati Jono seperti ingin menggigit dia. Jono panik, ditunjang-tunjangnya lah hingga keluar pintu rumah. dan akhirnya orang tersebut pun berhasil disingkirkan oleh John Woo. John Woo, Jawa lah. John Woo. Lalu, pemerintah melarang orang-orang keluar rumah dikarenakan banyaknya warga yang menjadi liar. John Woo tetap berada di rumah nih dengan keadaan stok makanan sudah mulai menipis, air sudah menipis, dia tetap sabar di rumah. Waduh, berat banget tuh kayaknya, Bang ya. Nggak pakai thank you orang itu, Bang. Nggak bisa pesan Grab, Bang ya, Gojek Nggak gitu. ada. Grabnya udah jadi ganas, liar. Kemudian John Woo melihat di luar jendela ada seorang polisi yang sedang berjuang atau sedang melawan warga yang terkena virus. Wah, berat banget tuh kayak, Bang ya, macam Resident Evil nih kayak, Bang. Iya. Ketika polisi itu mencoba menyerang dengan tembaknya, ternyata peluru polisi itu habis dan dia tergigit oleh warga yang terkena virus. Nah, di situ John Woo melihat betapa ganasnya orang-orang tersebut yang telah terkena virus itu. Dan kemudian si John Woo melihat si polwan tersebut menjadi sama seperti warga-warga yang terengginas tadi ya, Bang ya. Beberapa hari kemudian, karena stok makanan sudah mulai habis, John Woo mencoba keluar rumah dan ternyata seluruh warga apartemen itu telah menjadi zombie. Dan naas bagi si John Woo, dia nggak berhasil mendapatkan apapun dari petualangan yang sebentar ini.
Dan dia pun akhirnya kembali ke kamar kosannya dengan tangan yang kosong. Tambah kelaparan deh si John Woo. John Woo pun mulai stres dengan keadaan yang dia alami sekarang ini. Kemudian dia mencoba untuk bunuh diri. Sebelum dia melakukan bunuh diri, dia mengirim pesan video ke internet. Karena nggak ada baygon, dia pun akhirnya mencoba untuk gantung diri. Namun Ada yang ngirim pesan nih bang. Pesannya berisi, bodoh, jangan mati idiot. Wah, dalam banget nih pesannya. Dan ternyata yang mengirim pesan tersebut adalah seorang cewek cantik nih bang. Kalau kayak gini mukanya ya semangat lah hidup. cantik dia bang ya. Iya. Dan akhirnya si John Ini Woo sering menjadi main sahabat dia lagi. nih. Cewek ini bernama Park Shin Hye. Mirip Pak ada itu, Shin Bang, ya. Hye. Ini banyak main film dia nih bang ya. Dan John Woo pun kembali Tidak senang ada. deh. Semangat lah dia nih kalau kayak nengok kayak gini. Bening ya bang ya. Mak ada pandangan lah orang ini. Kayak mau buat janji orang ini. Iya. Biar semangat lah si John Woo tuh ya. Bang janji ngapain mereka nih bang? Duh, ngapain janjinya nih ya? Janji hidup semati, janji suci. Itu lagu bang, lagu. Salah bang. Janji. Itu tepuk tangan bang. Ukuran sampai jam 11 dia. Itulah bodohnya dia. Bangkong dia bang ya. Ada Iya. cewek cantik malah kesiangan nih. Iya. Udah tahu dia barang bagus, nih kesiangan dia tidur. Bangun ya bang ya, sorry. Disia-siakan lagi cewek cantik nih. Gimana sih John Woo? Namanya cewek, kalau pria telat, merajuk, SMS nggak dibalas, WA nggak dibalas. Pengalaman pribadi ya bang. Oke. Lalu, Yubin rumahnya didatangi seorang zombie wanita yang mencoba untuk memakan dia. Memang sudah dipantau sama zombie tersebut kayaknya rumah si Yonbi ini ya bang. Iya. Ternyata si Yubin ini rumahnya sudah banyak perangkap sehingga zombie tersebut mati dibuat dia. Ternyata pinter juga nih si Yonbi ya bang. Sedang cantik, pinter. Wih, calon istri masa depan nih emang kayaknya bang. Kemudian John Woo esokannya dia memberitahu Wubin bahwasanya hujan datang. Kemudian mereka dapatlah air gratis. Ya alhamdulillah ya bang ya. Air gratis ini. Dan hujan pun juga nggak masalah diminum ya. Air sudah dekat. Sumbernya sudah dekat ya bener. Di pagi hari John Woo kelaparan. Dia sambil memegang perut ke arah kaca si John Woo. Dan akhirnya si Yonbin pun berinisiatif untuk memberikannya makanan melalui bola kasti yang dilemparkan melalui kaca luarnya. Tapi sayang tuh bang, bolanya malah turun ke bawah ya bang ya. Iya, bolanya itu tidak sampai ke kamarnya si John Woo ya. Dan kemudian si John Woo berinisiatif bahwasanya dia menggunakan drone-nya untuk mengirimkan keranjang yang bisa melalui seberangan apartemen mereka untuk mengantarkan makanan tuh bang. Dan akhirnya si Yonbin memberikan makanan yang sangat enak untuk si John Woo. Senang lah dia ya, udah dapat makan, perut pun jadi kenyang ya. Namun sayang tuh bang, bola yang tadinya dilempar oleh si Yonbin ternyata menjadikan bumerang bagi mereka tuh. Karena salah satu zombie tersebut ternyata pintar tuh bang, dianya bisa manjat kayaknya atlet tebing deh bang ya. Oh, Panjat tebing ya. zombie tersebut memanjat dinding apartemen Wubin. Ternyata tali yang Wubin lempar tersangkut di meja sehingga mengenai kepala si Wubin. Wubin pun pingsan. Dan dengan inisiatifnya si John Woo mencoba menyelamatin Yonbin dengan cara mengalihkan perhatian si zombie tersebut dengan menggunakan drone yang dia miliki. Beberapa saat si zombie tersebut merasa terganggu oleh drone-nya, namun drone itu akhirnya dapat berhasil dihancurkan oleh si zombie tersebut. Lalu si Wubin tersadar dan berinisiatif mengambil kampak yang berada di dekatnya dan memotong tangan zombie tersebut. Zombie tersebut pun terjatuh. Dan mati dia bang ya, akhirnya. Tapi zombie yang di bawah sadar bahwasanya masih ada manusia di atas sana. Di malam hari, John Woo berusaha keluar dari rumahnya untuk mencari makanan karena stok makanan mereka berdua telah habis. Dan syukur alhamdulillah mereka menemukan sebuah makanan di sebuah ruangan.
Dan Ya. di situ juga ada walkie-talkie ya bang, juga beberapa alat bekas pemanjat dinding kayak yang punya kamar ini. Dan akhirnya dia pun kembali ke ruangannya dengan bekal yang sangat cukup. Tak lupa. Dan mereka tidak lupa makan bareng sambil cinta pun mulai bersemi di hati mereka. So sweet. Di tol gitu ya bang. Iya. Mereka saling talkie-talkie lah. Pakai alat apa tadi, apa Dit? Walkie-talkie ya. Oh iya. Oh iya, si Wubin ini punya kebiasaan ya, Dit. Bisa ngintip ya, Bang, ya? Iya, dia Ngintip ya? kebiasaan mengintip situasi apartemen. Kintip oi. Kemudian di pagi hari, Wubin memberi informasi ke Junwoo. Junwoo bahwasanya di lantai 8 itu ruangan yang paling aman. Karena bisa melihat helikopter kayaknya ya bang ya, dan juga Iya. ruangannya kosong di sana. Iya. Kemudian si Wubin berinisiatif untuk turun ke bawah dan pindah ya ke lantai 8 tersebut. Ya, dan dengan memberanikan diri turun ke apartemen milik Junwoo. Si Wubin ini ternyata sangat-sangat kuat dia bang, bisa menghabisi beberapa zombie bang ya. Di atas perut enggak? Di atas perut ada prokutut. Oke, lanjut. Mereka pun lari dengan sekuat tenaga. Akhirnya mereka sampai ke lantai 8, ke sebuah ruangan, dan yang dipikir mereka ruangan itu kosong. Ternyata ada sesuatu ya bang ya. Iya. Ada seseorang yang berhasil menyelamatkan mereka. Seorang pria yang Hidung belum belang, mereka- bukan. Oh sorry, pria yang belum mereka kenal. Pria yang menyelamatkan mereka di lantai 8 menjamu mereka dengan sebuah makanan atau hidangan lah ya. Ya, hidangan kelihatannya makan. enak bang ya setelah Ya, mereka kelaparan enak kan berhari-hari. ubinnya. Mereka makan dengan lahap dan ternyata makanan tersebut adalah Obat tidur, obat perangsang, obat tidur, obat perangsang ya kita antara itulah kayaknya bang ya. obat tidur kayaknya ya. tidur ya. Karena si Wubin ini kuat, dia menahan obat tidurnya itu. Ditahannya lah dengan sambil mendengar apa cerita dari si Pria hidung belang tadi bang ya. Dan ternyata pria tersebut sengaja mengasih obat tidur untuk mereka untuk Menjadikan mereka makanan untuk istrinya yang sudah menjadi zombie. tega benar. Kemudian Wubin diseret oleh pria tersebut menuju sebuah ruangan. Kayaknya mau melakukan pengecerotan deh bang ya. Tidak. Ternyata mereka berdua mau dikasih ke Istrinya yang Ya, sudah menjadi zombie. Sayang Wubinnya ya. dikuncilah pintu itu oleh pria tersebut. Pintu kamar istrinya itu dikunci. Sementara si Wubin terikat di situ sambil minta tolong untuk menyelamatkan dirinya. Ternyata Junwoo terbangun. Dia dengan sigap ingin menyelamatkan si Wubin. Dan ternyata selamatkanlah si Wubin. Setelah mereka menang dalam pertarungan melawan pria tersebut yang di lantai 8, terdengar suara helikopter. Mereka pun bergegas untuk lari ke lantai atas. Dengan melewati bermacam-macam zombie, akhirnya mereka pun berhasil memanggil helikopter tersebut. Dan mereka pun akhirnya selamat dengan sinyal-sinyal yang telah ada dari cinta mereka. Ceritanya happy ending ya. Happy ending bang ya akhirnya pun mereka pun mendapatkan sinyal yang sebenarnya ini bang. Itulah cerita dari apa nih? Film Alive. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share videonya. Bacot Club. Karena berbagi film itu Indah.